Adanya mana? Siapa? Mayumi. Mayumi. Ini masih. Udah. Mulai aja, Bang. Masih nih di sini ya, kesini. Tapi aku belum pernah coba pakai headset sih, sok aja misalnya. Tes, kedengeran nggak, Kang? Dengeran, Kang. Kedengeran. Ini udah kedengeran. Udah kedengeran. Udah. Coba kedengeran nggak gitu? Kedengeran nggak, Kang? Semuanya? Kedengeran. Kedengeran, Kang. Lanjut. Dengaran, Kak. Coba kedengeran nggak? Mulai. Bisa. Bisa, Bang. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat berkumpul di seminar sharing beasiswa unggulan. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di sini akan dimulai sharing session ya beasiswa unggulan. Alhamdulillah udah ada Kang Dadang Fernando dan Kang Anwar Sadad sebagai narasumber beasiswa unggulan atau award beasiswa unggulan. Award 2019 ya. Yang Kang Dadang dari Sumatera Selatan ya, Kang? Siap, Kang. Ya. Salam dari saya nih, TB Farhan, si anak rantau. Iya. Salam anak rantau. Halo Kang Anwar Sadad. Salam dari saya. Ini dulur sedaerah dari Banten, Masya Allah. Anak rantau ya, Masya Allah. Ini belum ada ini ya, Kang Arif belum gabung ya? Iya nih. Belum juga. Nih. Nanti belum. Tadi lagi di jalan tadi. Lagi di jalan. Ya, tadi WA tadi. Ini Kang, kita mulai aja ya Kang ya. Ya, boleh Kang. Ya Kang. Kita santai aja ya, kita biasa ya obrolan aja gitu. Nih. Ya. Ini buat Kang Anwar sama Kang Dadang sebelumnya mengetahui beasiswa unggulan ini dari mana sih atau informasinya gitu. So kepada Kang Anwar dulu, silakan. Aduh, saya dulu. Jadi, kumahanya ceritanya sedikit panjang sih kalau sepertinya untuk beasiswa unggulan ini. Jadi ceritanya teh kayak gini. Kan saya teh pindah jurusannya. Dulu teh jurusannya di AP, administrasi publik.
sebenarnya saya seangkatan sama Kang Farhan teh. 2017. Gitu. Abis gitu teh kan UKT-nya cuma 400.000 golongan pertama. Nah, di tahun kedua saya pindah ke jurusan kimia. Bukan pindah sih, lebih tepatnya dari AP berhenti terus masuk lagi ke kimia gitu. Nah, 1 tahun berjalan di sana dapat UKT 3,5 juta. Kan maksudnya ke orang tua teh ngerasa bersalah bangetnya. Anjir, pertama gitu nya, kita teh UKT 400.000 tiba-tiba ngalonyak jadi 3,5 juta gitu. Kan kasihan bangetnya ke orang tua. Nah, dari sana teh sadar bertekad, pokoknya mas semester itu lu kudu menang beasiswa. Nyari-nyari informasi beasiswa. Yang pertama ada informasi beasiswa SCG, gak dapet. Cuma sampai tahap wawancara gitunya. Udah selesai. Abis gitu kan bingung bangetnya. Anjir, jika sadarnya gimana nya? Ada yang ngasih informasi beasiswa unggulan di forum beasiswa kayak di Instagram sama di website, lupa lagi nama websitenya apa. Abis gitu teh daftar aja, alhamdulillah dapat gitu. Jadi tahunya itu dari website sih. Cari-cari sendiri intinya mah. Soalnya niat banget pengen dapat beasiswa semester 3. Oh, jadi nyari sendiri ya Kang ya, nggak dari informasi dari teman atau dari grup WA atau gimana, enggak gitu ya? Enggak, nyari sendiri itu mah aslian. Nyari sendiri. Ya itu untuk Kang Dadang. Kalau Kang Dadang dari mana nih informasi beasiswa unggulan ini? Apakah dari grup keluarga atau grup pertemanan perkuliahan gitu ya? Atau dari mana nih Kang? Kalau untuk misalnya saya dapat link apa tuh untuk beasiswa unggulan sebenarnya emang sama sih kayak Kang Anwar, emang dari semester 1 gitunya di Tatanegara emang pertama ikut seleksi beasiswa di bidik misi gitu kan, ikut tapi belum berkesempatan. Sama buat apa tuh pengajuan buat UKT 1 sama juga belum dapat, terus sampai ke semester 3 gitu kan emang masih nyari-nyari gitu. Semester 3 awal pokoknya mah semester 3 teh memang katanya banyak, katanya Bu terus nggak tahu siapa yang ngirim gitu, lupa lagi. Tahu-tahunya ada di grup gitu. Ini ada katanya ada beasiswa unggulan, tapi sampai di situ mah saya belum tahu, belum nanya-nanya. Tapi udah sempat daftar gitu, udah sempat apa tuh? Ya sempat daftar doang, terus buat lanjutinnya belum gitu, belum ada niat buat ngelanjutin, tapi daftar aja dulu gitu. Itu mungkin Kang dapatnya dari grup WA gitu, grup WA kelas, terutama di WA kelas. Ada juga teman yang ngajakin dulu. Oh, itu ya, mohon, Kang. Temen yang ngajakin ya? Itu temennya gimana? Dapat beasiswa juga atau gimana? Iya, buat temen yang ngajak kemarin itu kendalanya di verifikasi kemarin. Udah pokoknya mah udah deadline benar gitu. Besok penutupan gitu, pas malamnya apa tuh ngehang untuk servernya. Padahal yang saya udah diverifikasi, jadi yang dia belum. Jadi ya udahlah. Dan semangat aja katanya, lanjutin aja katanya. Masya Allah. Bisa ya lanjut gitu kan. Tapi kadang merasa bersalah juga ya, kita yang diajak malah kita, aduh. Berjuangnya sama. Berjuang bareng-bareng ya memang. Iya benar-benar. Iya benar. Oh ya Kang, buat penyiapan berkas nih, penyiapan berkas beasiswa unggulan kan pasti banyak banget nih ya. Yang paling sulit itu pas saat pengumpulan dan saat persiapannya itu berkas apa aja sih Kang? Dari Kang Anwar. Kalau dari saya sih jujurnya yang paling sulitnya bikin esai. Aduh, bikin esai teh sulit banget. Kang, bikin esai hampir 1 bulan. Aslian saya mah jujurnya bikin esai teh hampir 1 bulan eta pokoknya mah. Jadi kan gini, saya teh sadar gitunya prestasi saya teh teu sakumaha. Jadi ya cuma prestasi kabupaten gitu. Nah makanya anjir kurangnya gimana nya? Maksudnya supaya kita teh bisa membuktikan bahwa kita teh layak menang beasiswa. Terus ada teh jadi nutupinnya dari esai gitu. Soalnya kan kalau sebenarnya dilihat juga contoh esai yang saya beda jeung nu batur. Saya mah esainya esai ilmiah gitu. Jadi kayak pakai studi literatur gitu, Kang. Iya Kang, siap. Nanti pakai bahasa Indonesia aja kita jawabnya ya Kang ya. Soalnya ada yang kurang ngerti ini bahasa Sunda ini. Oh, aduh aing. Iya benar siap. Jangan pakai aing, nggak boleh. Oh iya benar. Aduh.
Gak boleh. Soalnya ini kerasa saudara teh gitu. Aduh, Jadi- astagfirullah. Siap, Kang, Iya, siap. siap. Aduh. Aduh, ketemu saudara ya, Masya Allah. Kalau dari Kang Dadang gimana nih, Kang? Yang paling berkesan lah, yang paling ngerasa persiapan BU-nya itu paling susah dan harus persiapan lebih tuh bagian apa itu berkasnya itu? Buat berkas-berkasnya. Sebenarnya mah kalau misalnya saya buat berkas-berkas mah semuanya sulit gitu kan. Iya. Jadi tapi ada yang lebih sulit gitu, kayak misalnya surat rekomendasi gitu. Kan sama esai juga tadi kayak Kang Anwar gitu. Kalau misalnya surat rekomendasi itu kan saya rencananya mau mintanya ke dekan gitu, mau mintanya ke dekan. Tapi beberapa hari gitu menghubungi dekan, nunggu hari ini enggak, hari besoknya juga enggak, lusanya juga enggak gitu. Karena dekannya sibuk gitu. Jadi ya udah hari terakhir langsung aja ngehubungin kepala jurusan. Terus sampai ke kepala jurusan katanya kepala jurusannya lagi ada di luar, kata sekjurnya. Nah, terus gimana Pak? Soalnya saya hari ini terakhir, kata saya kan. Soalnya malam nanti mau upload buat terakhir, katanya. Ya udah, saya katanya. Sama saya aja, kata sekretaris jurusannya. Tapi atas nama kepala jurusan. Ya udah Pak, nggak apa-apa, katanya. Buat rekomendasi itu mah. Terus kalau misalnya buat esai sama kayak Kang Sadat tadi. Jadi buat esainya itu nyicil gitu. Kan bingung juga gitu. Belum pernah. Ini esainya gimana sih? Isinya apa gitu? Isinya tentang siapa gitu kan. Jadi ya udah nyicil dikit-dikit, ya udah masukin ini dikit, masukin ini sedikit, tentang tentang kuliah dikit, tentang kehidupan dikit gitu. Ya, masukin aja dikit-dikit gitu. Jadi itu mungkin kan buat ya. Jadi ngegabunginnya dikit-dikit gitu. Tapi alhamdulillah jadi juga kan. Iya, alhamdulillah. Mungkin segitu kan buat berkasnya, sampainya segitu doang. Jadi ya emang Lebih ke permasalahannya rekomendasi sih. rekomendasi ya. Soalnya ada ini pengalaman rekomendasi itu ternyata kalau misalnya direkomendasiin dari yang jabatannya paling tinggi udah kayak auto lolos ya. Kalau misalnya sama Pak Ma'ruf Amin gitu. Bener kan? Iya, sama Bisa ke Nadiem Makarim gitu kan. Iya, bisa langsung gitu. Ya sebenarnya sebenarnya sih kalau surat rekomendasi kan kita terpakunya kan sama ketua ini ya, ketua prodi lah minimal gitu ya. Tapi kalau kita punya relasi buat rekomendasinya dari yang jabatannya lebih tinggi itu pasti bisa lebih auto lolos juga ya, lebih di itulah gitu ya, dari rekomendasinya juga. Oh ya kan? Ya mungkin jadi bahan pertimbangan mungkin gitu kan. Iya mungkin. Iyalah pasti ya tuh Pak Ma'ruf Amin. Nih Kang, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kalau misalnya pengalaman wawancara apa aja sih yang ditanyain gitu, dan pengalamannya pas waktu wawancara datang ke hotel, apa nih yang bisa dirasakan nih? Kepada Kang Anwar dulu terlebih dahulu sebagai anak rantau gitu ya, anak pelosok yang baru masuk ke hotel gitu ya. Wawancaranya gak di hotel kita mah, di ini apa sih? Di mana? Di mana Dang? Lupa lagi ya. Di Cimahi. Di Cimahi. Di Cimahi. Kayak di naon teh? Di gedung apa gitu? Gedung bidang mesin teknik industri gitu mah. Pokoknya P4 TK gitu. Naon teh enggak tahu panjangan teh. Karena ada di email kan kemarin. Iya, pokoknya mah pas waktu wawancara tuh nervous banget, aslian bener-bener nervous gitu. Soalnya ketika kita datang pas waktu wawancara, ngeliat teh apa sih namanya teh? Ini pakaiannya biru dongker semua, anak ITB semua kan kebanyakan di sana. Jadi pas waktu datang ke sana tuh udah auto pengen langsung pulang lagi gitu. Jadi aduh, gimana ya? Jadi ya udahlah, ya pulang lagi. Tapi untung temen teh apa sih namanya teh nyaranin udahlah jalanin aja gitu. Paling tips untuk lolos wawancara dari saya mah ini apa sih? Kan nanti teh ada satu pertanyaan yang bunyinya teh kayak gini.
pencapaian terbesar dalam hidup kamu tuh apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi di sana teh gak usah yang besar-besar, yang kecil juga gak apa-apa. Yang penting kita pokoknya mah apa sih dikemasnya dalam bentuk semenarik mungkin agar si pewawancara teh tertarik pada kita gitu. Dan di sana teh kita teh harus benar-benar bisa memainkan emosional si pewawancara. Saya teh ingat dulu teh bilang teh kayak gini, kalau pencapaian terbesar saya tuh juara 1 KSM Kimia Bidang Kabupaten, tapi untuk pencapaian yang paling membanggakan dalam hidup saya teh bisa membeli laptop sendiri dengan cara jualan kacu gitu. Intinya mah kayak gitulah. Pokoknya mah disedih-sedihkan sampai kita berhasil. Masya Kayak Allah. gitu dah. Masya Allah, jadi bikin cerita sedih gitu ya pas wawancara gitu. Enggak dibikin sih. Disedih-sedihkan. Jadi supaya ngena gitu. Wah, kan ditambah lagi saya teh terakhir Kang, Oh, sekarang jam 3 kan lagi malas-malasnya ngewawancara. Ya udahlah gitu. Pokoknya mah sebisa mungkin mencairkan suasana gitu. Intinya kayak gitulah. jadi cerita sedih dikeluarin aja ya gitu ya. Nyampai kata pewawancara teh, aduh sedih amat hidupnya gitu ya. Tapi Udahlah. goalnya harus berhasil gitu. Intinya harus berhasil. Iya benar-benar. Soalnya kita kalau misalnya menjual kesedihan susah juga kalau misalnya kita prestasi kurang. Terus intinya mah prestasi dan semuanya PSA-nya mendukung dan semua persyaratan gitu ya. Pasti mendukung, apalagi kalau nambah ceritanya kehidupannya sedih gitu ya. Bisa lebih aduh Bisa lebih dapat. bisa dapat gitu ya emosionalnya ya. Ini kalau kepada Kang Dadang gimana nih Kang pengalamannya nih Kang? Kang buat pengalaman wawancaranya Kang. Sebenarnya wawancara kita kemarin teh itu di Cimahi ya Kang. Sedangkan kita di Cibiru. Apa tuh untuk jamnya harus apa tuh harus On time. Terus katanya kalau misalnya telat gitu, katanya dianggap mengundurkan diri. Aduh kata saya teh. Jadi rada apa tuh? Rada ngeri gitu, rada ruas lah kalau misalnya bahasa Sunda mah. Iya, ke sana teh. Terus habis pagi-pagi subuh gitu kan, subuh langsung aja pinjam motor teman buat ke Cimahi gitu. Padahal ada kuliah juga pas hari Jumat itu. Ya udah izin aja dulu. Nah kalau buat jadwalnya mah saya mah dapatnya gitaran cepet sih saya mah. Pagi dapatnya mah. Jadi sekitar 5-6 orang gitu, baru lanjutnya ke saya gitu. Jadi dapatnya sekitar masih di awal-awal gitu. Terus kalau misalnya buat pertanyaannya yang misalnya apa tuh jawabnya, benar sih kata Kang Sadat tadi, kalau misalnya buat merangkai kata-kata teh kudu harus yang apa ya, harus yang benar gitu. Takutnya salah persepsi dari pewawancaranya juga buat apa tuh, buat menilai kita gitu. Jadi harus hati-hati. Terus juga buat penampilan gitu, kalau misalnya udah wawancara teh penampilannya harus benar-benar gitu. Ya minimal lah rapi, sopan dan bersih gitu. Untuk teknik wawancara. Terus sama kayak Kang Anwar teh, kalau misalnya wawancara teh kita tunjukin aja apa yang kita bisa gitu. Terus juga rangkaian kata-katanya kumahanya. Jangan sampai menunjukkan ke arah yang sombong gitu. Waduh, anak ini mah gini banget katanya, takutnya gitu kan. Jadi lebih ke memelas gitu kalau misalnya buat ngerangkai kata-katanya teh. Walaupun misalnya itu merupakan prestasi kita gitu. Terus juga kemarin pertanyaannya ada gini ya. Kamu kalau misalnya udah dapat beasiswa dan lulus atau wisuda gitu, kamu mau apa gitu. Nah, biasanya di situ kita dipancing gitu. Kalau udah dapat beasiswa, masa kita mau menyia-nyiakan gitu ilmu kita gitu, dan juga apa tuh uang negara lah, bisa dikatakan begitu dalam tanda kutip kan, untuk menyekolahkan kita. Jadi buat mengabdinya kepada negara itu gimana gitu. Jadi gitu aja sih untuk wawancara mah. Namanya lumayan cepet sih dapatnya di sesi pagi gitu. Alhamdulillah. Mungkin gitu Kang.
Ya siap Kang, ini buat pertanyaan di room chat nanti bakal ada dibahas ya nanti pas udah selesai pertanyaan dari host. Kalau udah selesai pertanyaan dari host nanti bakal dijawab di pertanyaan dan room chat gitu ya. Nih Kang, pertanyaan selanjutnya Kang. Nih kan Kang Anwar, Kang Dadang kan udah jadi award beasiswa unggulan nih. Apa saja sih yang udah dirasakan gitu ketika udah jadi award beasiswa unggulan? Apakah udah kebeli rumah atau kebeli apa gitu ya? So kepada Kang Dadang dulu dipersilahkan nih. Kayaknya udah kebeli apa aja nih kayaknya atau udah rasa apa aja gitu? Ini mah kalau sebagai award 2019 ya, saya baru sekarang semester 5, jadi baru dapatnya dari semester 3 untuk dapat apa tuh beasiswa unggulan. Alhamdulillah. Untuk cairnya itu per tahun ya Kang. Jadi kalau misalnya dinominalkan itu rada ngeri lah kalau misalnya dinominalkan. Kalau misalnya per bulan mah ya cukup sih kalau misalnya buat ini. Tapi untuk apa tuh untuk pengelolaan lah bisa dibilang dari diri sendiri untuk uang beasiswa gitu. Lebih kepada ya untuk kehidupan sehari-hari sih. Kalau saya emang jadi kalau misalnya buat jajan gitu, makan, buat bayar kosan gitu. Jadi lebih ke arahnya lebih ke sana gitu. Kalau buat beli yang lain-lain mah belum kayaknya. Jadi lebih ngarahnya lebih kepada kayak bayar UKT gitu. Jadi kalau misalnya lebih ya udah disimpan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada keperluan buat beli buku gitu, ya arahnya ke sana gitu. Jadi buat beli-beli mah enggak. Tapi alhamdulillah untuk kebutuhan sih tercukupi. Jadi dibilang nggak perlu lagi kiriman dari orang tua salah gitu. Tapi ya cukup gitu. Untuk kehidupan sehari-hari. Baik dari makan, uang kuliah, uang kosan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah cukup. Kang kalau misalnya boleh tahu nih Kang, sekarang BU tuh boleh itu nominalnya berapa sih nih Kang? Takut misalnya ada dari sobat-sobat yang pengen pendaftar BU pengen tahu gitu. Jadi yang waktu kemarin setahun dikasih itu berapa sih Kang gitu? Soalnya ini pertanyaannya banyak banget gitu yang mengenai ini gitu ya. Soalnya kalau ini mah masalah uang mah agak kepo gitu emang benar. Saya juga agak kepo gitu waktu itu. Makanya malah kepada Akang yang sekarang gitu ya, yang 2019 berapa itu Kang misalnya Kang sekarang? Kalau buat saya sih, ini silakan ditafsir sendiri ya. Jadi untuk UKT itu per bulan, per semesternya itu kan 2.400.000. Terus untuk per bulannya itu kita dinominalkan 1.200.000 lebih lah, bukan nama 1 juta lebih. Itu untuk per bulan. Jadi terus ada per bulannya juga ada uang buku 150. Jadi kalau misalnya dinominalkan untuk jumlah 1 tahun, kalau saya sih dapatnya 21 juta gitu, 21.900.000 gitu buat 1 tahun gitu. Oh, 21.900.000. Jadi satu semester 10-an gitu ya, Kang? Udah semuanya. Baik dari biaya kehidupan kan, uang buku, terus buat bayar kuliah, itu udah dirangkum semuanya. Jadi rinciannya ntar bakalan beda-beda, Kang. Jadi kalau misalnya yang UKT-nya lebih besar gitu, jadi dapatnya bakalan lebih besar. Iya, bener, Kang. Tapi buat biaya kehidupannya pasti bakalan disamain gitu. Bakal sama. Kalau dari Kang Anwar, gimana nih Kang? Yang udah dirasakan gini? Apa udah ngerenovasi rumah orang tua atau gimana? Tentunya yang pertama rasa bangga gitunya. Apalagi di kampung gitu, di kampung kecil kayak saya. Ketika ada orang yang dapat beasiswa, satu kampung rame. Ingin hajatan. Astagfirullahaladzim, bikin hajatan ya? Ya syukuran sih, syukuran. Oh, Lebih syukuran. tepatnya syukuran kecil-kecilan gitu. Di rumah teh yang pertama itu. Yang kedua alhamdulillah sekarang teh gitu apa sih? Jadi dari orang tua tidak terlalu banyak gitunya. Kiriman dari orang tua tidak terlalu banyak. Soalnya kan kebanyakan juga udah di cover juga sama beasiswa tersebut gitu. Itu sih untuk jumlahnya sendiri ya.
semuanya teh kan sama. Jumlahnya teh semua sama, yang tiap regionalnya kayak Bandung gitu. Sekian belas juta per tahunnya. Yang ngebedainnya itu UKT. Jadi kan tadi ada yang nanya ya, apa benar Cina bisa nyampe 100 juta? Bisa aja kalau sepertinya UKT-nya gede gitu. Iya, kalau kedokteran tuh ya misalnya ya. Soalnya kan sempet kemarin teh ngelihat itunya yang temen samping bangku itu teh dia teh dapat 70 juta per tahunnya, Kang. Kisaran 70 juta kan gede banget ya. Gede banget. Harus luas. Tapi untuk biaya hidupnya semua, biaya hidup, biaya buku semuanya sama gitu. Iya. Semuanya sama. Ari Kang Anwar di uang buku dibeliin buku enggak? Aduh, ini kan kebesaran ya. Kebesaran. Jadi iya, uangnya teh terlalu besar, uang bukunya, jadi sebagian dipakai jajan. Jujur aja ya, sebagian dipakai jajan gitu. Gak dibeliin buku semua tuh. Oh iya. Aduh, Kang Farhan gitu kan sama. Aduh, saya mah dibeliin yang lain. Buku juga Kang, saya juga, tapi ya iya. Kan ada sisanya banyak ya gitu ya. Sisanya banyak banget atau Kang. Iya bener Kang. Atau uang buku per tahun nyampe jutaan, nyampe 1 juta lebih, atau paling beli buku 500.000, paling gede 1 tahun atau. Wih, sedikit amat. Iya emang bener. Aduh, iya, kan bukunya tidak buku ori juga tuh Kang. Buku ori mah mahal. Biasa buku fotokopian. Ini. Iya, buku fotokopian. Yang 50 ribuan ya. Siap Kang, Masya Allah ini ya kita ya. Aduh. Ini Kang, tips dan trik nih mendapatkan BU nih. Sesuai dari ini aja, menurut Kang Anwar gimana tipsnya? Tips untuk mendapatkan BU, yang pertama dan daftarnya benar-benar. Daftarnya teh benar-benar, jangan ngasal gitunya. Maksudnya jadi persyaratan-persyaratan semuanya teh harus diinput dengan benar gitu. Kalau sepertinya kayak rapot jangan ngasal, esai juga harus dipersiapkan dengan benar, surat rekomendasi kalau bisa dari orang-orang tertentu gitu, orang-orang yang berpengaruh kalau bisa gitu. Terus untuk proposal, maksudnya menunjukkan kita ke depannya mau apa gitu. Ininya kayak gitu sih, maksudnya semuanya dipersiapkan dengan benar, dan ketika tahap wawancara itu tadi kalau bisa bikin dikemas secara semenarik mungkin. Dan catatan, jangan bohong ketika wawancara. Kenapa? Karena ketika kita diwawancara kan sama psikolog, otomatis kan iya. Psikolog teh apal gitu kalau sepertinya kita berbohong teh, jadi kayak gitu. Iya benar-benar Kang. Oh ya, kalau misalnya dari Kang Dadang gimana nih tips dan triknya? Ya sebenarnya sih sama sih Kang, kayak Kang Kang Sadat gitu, buat buat berkas-berkasnya diisinya yang benar gitu. Terus satu lagi, kalau misalnya buat ngisi berkasnya itu kan kita kan nguploadnya itu dipoto gitu Kang. Jadi harus harus jelas gitu. Takutnya mah kalau misalnya yang dipoto itu jadi kita sekedar moto gitu, sekedar sesuai dengan kualitas gitu. Udah di bawah 1 MB misalnya. Takutnya ada yang ngeblur. Jadi silakan dicek lagi gitu. Jadi takutnya mah orang kan kalau misalnya udah nyeleksi gitu, kalau udah lihat yang gituan mah udahlah yang ini, takutnya kan gitu. Jadi kita buat misinya isi yang benar sih, buat berkas-berkas yang lain kalau misalnya mulai dari tahap pemberkasan itu ya isinya yang benar gitu. Terutama kalau misalnya kita ada sertifikat, ya udah silakan semuanya dimasukkan aja. Kalau misalnya ada prestasi baik itu dari tingkat regional maupun sampai ke nasional atau internasional gitu kan. Mungkin itu aja dari saya Kang. Lebih kepada ini. Iya, berkasnya harus benar sama kayak Kang Sadar tadi. Sesuai kayak misalnya sesuai yang di dashboard BU gitu ya. Kalau misalnya surat rekomendasi misalnya kalau ongoing itu minimal dari ketua prodi, minimal kalau misalnya yang maba dari dari kepala sekolah gitu ya. Kayak sesuai gitu ya. Apalagi kalau misalnya rekomendasinya lebih baik lagi dari yang lebih bagus lagi yang rekomendasinya gitu. Lebih bagus lagi yang rekomendasinya gitu. Ini Kang, ada pertanyaan dari Rumcet. Pokoknya nama niatnya harus 100%. Ini Kang, ada pertanyaan dari Rumcet. 100% ya.
Nih Kang, kan ada yang masih persiapan gitu ya, belum persiapan apapun katanya Kang. Apakah sekarang masih bisa nih Kang? Gimana? Bisa banget ya Kang ya? Bisa, Bisa atau dong. kan maksudnya izin jawab ya. Iya Kang. Sekarang teh kita tanggal berapa? Tanggal 29. Iya. Tanggal 29, 30, 1, 2, 3. Ada 5 hari lagi buat mempersiapkan berkas-berkas. Bisa, akan tetapi berarti kerjanya harus ekstra banget itu teh. Ya. Bisa, akan tetapi itu teh. Bisa. Siap. Udah gitu sebenarnya persiapan buat apply BU Udah gitu Hamin berapa sebenarnya Kang? persiapan buat apa? Itu pas waktu ini ya, kalau izin menjawab juga kalau misalnya kayak gitu mah juga kalau kita harus tahu jadwal gitu misalnya pembukaan BU-nya tahu jadwal bulan apa dan persiapan juga bagusnya sih Hamin 2 minggu Persiapan sebelum juga pembukaan bagusnya gitu. sih Hamin 2 minggu sebelum pembukaan. Atau enggak pas suatu hari pembukaannya itu kita udah langsung ini Atau enggak pas mengerjakan suatu persiapannya hari gitu. Deadline-nya tanggal 3 ya, tanggal 3 Oktober. Oh ya Kang, ini buat daftar beasiswa, kan ada yang daftar beasiswa Jabar, beasiswa Bumi Solar, dan apakah bisa apply beasiswa unggulan gitu ya? Gimana Kang, menurut Kang Anwar? Ini pendapat pribadi ya. Gini, beasiswa teh kan maksudnya kita daftar BUT belum tentu keterima. Daftar yang lain juga belum tentu keterima. Emang dalam prakteknya kita menandatangani surat untuk tidak mendaftarkan beasiswa lain. Akan tetapi bisalah maksudnya sama kita diakalan gitu. Jadi maksudnya kayak gini, kalau sepertinya kita udah lolos tes wawancara atau saat kita udah lolos beasiswa tersebut, berarti yang lain digugurin. Daftar mah daftar aja, tapi ketika yang satu udah jelas gitunya, yang satu udah jelas keterima, maka yang lain digugurin aja gitu. Gak masalah kok kalau menurut saya kalau kayak gitu mah, yang penting jangan dua-duanya diambil gitu. Ya. Soalnya kan yang daftar beasiswa gitu. Jadi semuanya boleh ya Kang ya, kalau misalnya itu statusnya masih mendaftar gitu. Kak, LOA itu apa? Dapatnya dari mana? Kalau misalnya LOA itu kan kalau misalnya maba itu kan dia itu dapatkan dari surat lulus dari SBMPTN ya, SNMPTN atau jalur yang lain. Kalau untuk ongoing, LOA itu dapatkan sama diisi sama surat aktif kuliah ya. Begitu. Kalau rekomendasi, kan ini rekomendasi minimal dari kalau ongoing dari ketua prodi ya. Ini buat teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan boleh dinyalakan di unmute. Nyalakan audionya. Yang masih bingung gitu buat teman-teman. Kak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk yang ini surat rekomendasi teh itu teh dari mana? Dari apa? Dari Surat rekomendasi ya, Kang ya, Teh ya. Iya. Kah? Kalau surat rekomendasi gimana Kang Dadang? Apa katanya? Nggak kedengeran Kang? Kalau surat rekomendasi dari siapa gitu Kang Dadang? Buat maba atau ongoing gitu? Surat rekomendasi Pak Dadang. Surat rekomendasi. Ya, kalau surat rekomendasi mah kalau misalnya buat maba gitu, kalau misalnya belum sempat buat ke Bandung gitu, belum sempat buat ke universitas gitu, bisa mintanya sama kepala sekolah atau enggak kalau memang sulit gitu. Ke wali kelas juga nggak apa-apa yang pas kelas 3 gitu. Terus kalau misalnya yang ongoing mah lebih bagusnya lebih ke ketua jurusan atau
atau ke sekretaris jurusan. Kalau bisa mah ke dekannya atau enggak ke rektor sekalian gitu. Kalau buat ongoing baru. Oh, gitu ya. Iya, iya. Bisa ke kepala desa, camat. Ya boleh. Kepala desa juga boleh sih. Kepala desa. Kalau di kota mah kan nggak ada desa, jadi kemana? Kecamatan Kepala ya? lurah. Oh, lurah. Nah, lurah atau enggak ke Sorry, enggak. atau enggak ke mungkin wali kota. Oh, iya, iya. Langsung aja ke Nadiem Nanti Makarim. di chat aja wali kotanya. Pak Walkot mau minta surat rekomendasi gitu. Kalau ini yang proposal itu bikin juga. Bikin. Nah, itu masalah proposalnya. Itu ada yang nanya simpang siur gitu. Proposalnya dibikin atau enggak buat apa tuh yang beasiswa untuk yang S1 gitu. Jadi ini mah saran dari saya ya, pendapat dari Akang gitu. Kalau misalnya dari teman-teman gitu mau daftar, mending buat aja proposalnya. Walaupun itu tidak diwajibkan gitu. Tapi kan itu juga jadi bahan pertimbangan gitu. Juga jadi apa tuh? Tambah ya. Jadi aspek penilaian lah minimalnya mah. Kan nggak mungkin kita udah buat tapi nggak dinilai kan. Bisa gitu ada kurangan atau apa bisa ditutupin sama proposalnya gitu. Tuh mungkin buat proposal. Jadi buat aja kalau sebisanya lah. Sok dari yang lain boleh dinyalakan audionya apabila ingin bertanya. Saya izin bertanya. Silahkan. Silahkan. Duluan aja, duluan. Saya dulu. Iya, Ya, silahkan. duluan. Gini, kan saya tuh udah minta surat rekomendasi. Sebelumnya saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, saya kan udah minta surat rekomendasi nih via online gitu. Waktu udah minta yang keluarnya atasnya surat keterangan, tapi bawahnya surat ini direkomendasikan untuk pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2020. Nah, kalau itu masuknya emang surat keterangan apa surat rekomendasi? Soalnya setahu saya yang fakultas lain, surat keterangan itu masuknya aktif kuliah. Jawab. Sok silakan kepada Kang Anwar. Siapa nih? Boleh jawab. Jadi kayak gini, kalau menurut saya, Mas, surat rekomendasi itu sebisa mungkin harusnya mengikuti format yang dari BU sih. Tapi kayaknya saya kurang berpengalaman sih kalau sebenarnya terkait surat rekomendasi. Soalnya saya ngikutin format BU. Jadi maksudnya takut salah gitu, neko-neko teh gitu. Langsung Bapak jawab. Sok dari Kang Farhan tuh kan satu, iya Kang Dede. Babi. Buat surat rekomendasi ya, surat rekomendasi. Yang pertama, udah saya sering jelasin ya di WA group, udah di voice note gitulah. Tapi tenang naon lah, udah beberapa kali juga dijelasin. Surat rekomendasi itu ada dua format ya, ada dua format. Yang pertama ada format yang dari BU-nya, itu format kosong kan, format kosong harus diisi. Saya bertanda tangan di bawah ini, jabatan merekomendasikan kepada mahasiswa ini dari misalkan dari bahas UIN Bandung gini-gini. Ada checklist centang-centangnya ya, kepemimpinan, misalkan apa-apa, terus ada isi di bawah. Nah, format ini tentu bisa digunakan ya. Nah, mintanya ke siapa surat rekomendasinya? Perekomendasinya bisa asal sekolah asal ya, kepala sekolah, wali kelas, guru, bisa universitas tujuan di UIN, misalkan dospem, dosen, sekjur, hajur atau kaprodi, dekan, wadek, warek, ya pokoknya semuanya di univ bisa. Nah, ada juga kalau misalkan surat rekomendasi format kampus misalkan ya, yang kedua teh format kampus ini minta ke fakultas nih, yang banyak dibikin nih oleh mahasiswa sekarang nih, banyak bikin ke TU fakultas atau enggak ke jurusan. Surat rekomendasi bahwa merekomendasikan mahasiswa ini untuk mendaftar beasiswa unggulan.
Nah, saya juga dulu bikin juga surat rekomendasi. Malah dulu saya di FTK, suratnya itu digabung. Surat tidak menerima beasiswa lain, terus surat merekomendasikan mahasiswa ini, dan mahasiswa ini lagi aktif. Jadi satu surat itu 3 digabungin dulu waktu 2019. Nah, yang penting ada aja surat rekomendasi. Saya pribadi, saya tidak pakai format BU, tidak pakai format kampus, pakai instansi lain. Nah, jadi yang penting ada aja surat rekomendasi mah. Mau dari kampus boleh, mau dari format BU boleh. Intinya kayak gitu surat rekomendasi mah ya. Terus kalau misalnya yang udah saya sering sampaikan itu, kalau lebih tinggi yang memberikan rekomendasi, lebih peluang untuk lolos. Misal nih kepala sekolah dibandingkan dengan ketua jurusan di kampus, kan jabatannya lebih tinggi ketua jurusan di kampus, itu lebih peluangnya lebih besar untuk lolos. Terus misalkan ketua jurusan dengan rektor misalkan ya, dengan rektor itu juga jauh lebih berpeluang untuk lolos. Dulu pun sering banyak yang minta suatu rekomendasi, misalkan yang tadi kata Kang Farhan ya, ada yang minta rekomendasi ke Pak Ma'ruf Amin ya, wakil presiden. Ada misalnya minta ke tokoh misalnya pejabat, pokoknya lebih tinggi, lebih berhak untuk keterima. Saya sendiri minta ke Kemendikbud langsung ya, tanda tangan ketua dirjen PSMA gitu. Jadi lebih berpeluang untuk lolos kalau lebih tinggi jabatannya. Tapi kepala sekolah pun di tingkat kepala sekolah pun bisa lolos. Contohnya siapa? Kak Amel yang sekarang psikologi ngebimbing grup 3. Nah, Kak Amel juga dari kepala sekolah, tapi bisa lolos juga karena memang bukan cuma rekomendasi aja yang dinilai, ada nilai rapot, IPK, ada proposal sama esai. Banyaklah pokoknya yang dinilai. Itu ya surat rekomendasi. Terima kasih. Siap, Kak. Makasih. Alhamdulillah ya udah dijawab sama Award Beasiswa Unggulan 2019, Kang Dede Ramdan. Ini selanjutnya yang ingin bertanya lagi, sok dipersilahkan. Izin bertanya, Kang. Iya, silahkan, Aulia. Kalau surat keterangan ikut organisasi harus dilampirkan atau tidak usah? Sok silakan kepada Kang Dadang. Surat keterangan ikut organisasi ya. Kayaknya kalau misalnya surat keterangan ikut organisasi ada ya kemarin diminta. Boleh sih kalau misalnya mau dilampirkan juga. Jadi itu menandakan bahwa kita itu berarti kita memang benar mahasiswa yang aktif gitu. Boleh, itu lebih bagus sih kalau misalnya ada surat keterangan itu. Boleh, kalau mau dilampirkan juga boleh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya? Iya, kalau juga nggak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih. Tapi kalau ada ya boleh. Iya. Kalau ada upload di web ada format organisasi kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sok yang lain lagi boleh? Yang masih izin tanya boleh? Iya, silahkan. Kalau misalnya penghasilan orang tua ngaruh gak sih Kang gitu? Saya teh kayak yang cukup gitulah intinya mah. Kan kayak misalnya tuh kenapa kamu nyari beasiswa padahal mah masih ini gitu mampu atau gimana gitu. Lalu kayak gitu Kang. Kayaknya pertanyaan ini kemarin ada yang ngelempar deh pas di apa tuh? Di grup ada ya? Sama Puslapdik. Jawab aja. Gimana? Silakan dijawab sama Kang Anwar. Sebenarnya jadi untuk BO sendiri tidak melihat dari penghasilan orang tua sebenarnya. Soalnya kan apalagi sekarang ya. Jadi BO kan sekarang teh ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi memang dibedakan antara orang-orang yang benar-benar berprestasi atau orang-orang yang benar unggulan sama orang yang benar-benar tidak mampu. Untuk yang berprestasi ada beasiswa unggulan dari negaranya. Untuk orang-orang yang kurang mampu ada KIP sama bidik misi. Jadi seperti itu. Jadi tidak terlalu berpengaruh sih kalau itu. Soalnya ketika daftar kayaknya saya di depan teh kebanyakan orang kaya semua.
Pas saya tanya ngapain dengan orang anak ITB dengannya. Aduh, aing marewah banget ya teh. Jadi kalau beasiswa unggulan itu tidak melihat penghasilan orang tua, mau orang tuanya PNS, TNI, penghasilannya Bisa. ratusan juta, orang kaya juga bisa daftar kalau beasiswa unggulan. Ya, yang asal dia layak lah gitu buat Prestasi juga. prestasi gitu, layak diterima di beasiswa unggulan. Jadi soalnya banyak juga yang anak orang kaya dapat gitu beasiswa unggulan gitu karena berprestasi. Oh ya nih, kepada teman-teman sok siapa lagi yang ingin bertanya? Saya satu lagi. Oh iya, silahkan. Yang tentang ini apa? Sertifikat. Nah, ini sertifikat tuh kalau satu nggak apa-apa. Nah, silakan kepada Kang Dadang. Untuk sertifikat ya, kalau misalnya untuk sertifikat mah sebenarnya ya gimana adanya kita itu ya minimal lah ada gitu. Tapi kalau memangnya benar-benar nggak ada gitu Kang, tadi ada yang nanya gimana kalau nggak punya prestasi gitu. Ya minimal lah coba aja dulu, mungkin saja penilaiannya mungkin dari esainya, dari proposalnya gitu kan. Kan orang juga biasanya ada juga yang biasanya saya tuh punya sertifikat tapi udah hilang gitu. Sertifikat tapi udah yang 3 tahun apa tuh udah nggak berlaku lagi, jadi udah 3 tahunnya udah lewat gitu. Jadi kalau misalnya ada satu juga ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya nggak ada juga jangan nyerah gitu. Jadi ya usaha aja dulu, kalau buat keputusannya mah buat penilaian mah gimana orang atas aja gitu. Ya syukur-syukur kita dapat kan, doa aja dulu, yang penting mah gitu. Itu buat permasalahan sertifikat mah. Jadi boleh aja ya, yang misalnya pendaftar misalnya sertifikatnya 1, 2, nggak apa-apa ya, asal kita usaha dulu ya Kang ya. Kalau misalnya nggak punya prestasi juga bisa, kalau misalnya coba dulu aja gitu. Kalau misalnya atau sertifikat seminar atau itu gitu, boleh aja ya. Oh ya, kepada teman-teman ada lagi nih yang ingin bertanya? Kang, saya izin lagi kan mau bertanya. Oh iya, silakan. Saya tuh bingung kan, jurusan saya akuntansi, dulunya kan syariah hukum, terus minta surat keterangan aktif kuliah kan ke FSH, tapi surat rekomendasinya ke ketua jurusan udah masuk ke PEDI, jadi 2 gitu Kang, gimana? Silakan kepada Kang Anwar, boleh dijawab? Gimana tadi pertanyaannya? Jadi kurang kan jelas deh. Ya. Saya bikin surat aktif kan ke TU fakultas, dulunya kan syariah hukum ya. Tapi pas minta surat rekomendasi ke Kajur, itunya tuh PEBI bukan syariah hukum. Jadi 2 kayak gitu, takutnya digimanain gitu Kang. Oh gitu. Kalau menurut saya pribadi ya bisa aja, soalnya kan maksudnya orang yang memberikan surat rekomendasi itu orang yang mengenal kita gitu, tapi yang berpengaruh juga gitu sih. Jadi intinya mah bisa. Jadi nggak berpengaruh ya Kang. Soalnya beda-beda kan, yang satu surat dari Fakultas Syariah Hukum, yang satu surat lagi dari Fakultas PEBI gitu. Ya nggak apa-apa juga. Kan dari dari fakultasnya juga kan belum ada gitu. Emang dari PEBI nggak ada gitu. TU-nya belum ada atau gimana? Nah, dari PBT pernah nanyain minta dulu aja ke Syariah Hukum, tapi kalau surat kemarin ke surat transkrip nilai itunya tuh PEBI bukan Syarkum. Oh ya udah, nggak apa-apa sih, nggak terlalu berpengaruh, yang penting mah orang juga nggak bakalan lihat dari sananya kenapa ini dari Syarkum kan, berpikirnya pasti kenapa anak ini gitu, kok dari beda-beda fakultas, pasti ngerti lah orang atas mah. Kan dia juga punya data. Gak apa-apa sih, cuma tahu aja kita lihatnya gitu. Ya, makasih.
Oh ya, ada lagi pertanyaannya buat teman-teman. Silakan di. Ingin bertanya, Kang? Ya, silakan Santi. Izin bertanya kan? Nanti abis Santi Kan Mang Oleh ya. misalkan kita tuh izin off-cam, Kang. Kan misalkan kita tuh mau minta surat rekomendasi kepada yang jabatannya lebih tinggi, tapi kan di sana ada pengisian misalkan tingkat kepemimpinan, sedangkan yang pemberi rekomendasi tidak tahu apa prestasi kita gitu, apa kelebihan kita. Terus Kang, ini pertanyaan satu lagi. Untuk rapot itu teh pengetahuan sama keterampilan aja atau pengetahuannya aja gitu? Terima kasih, Kang. Silakan kepada Kang Anwar. Izin menjawab ya, perkara rapot dulu. Kan kita teh masukin nilai rapot ya. Nah, kalau untuk masukin nilai rapot itu pengetahuannya aja untuk nilai rapot. Akan tetapi ketika kan kita juga bikin scanannya ya. Nah, untuk scanannya itu ya semuanya lah, di scan mah kan satu lembar bukan? Kalau di scan mah ya semuanya aja, tapi kalau untuk masukin nilai pengetahuannya aja gitu. Jadi nilai psikomotoriknya mah gak usah dimasukin untuk nilai. Nah, apalagi tentang surat rekomendasi yang lebih tinggi tidak mengetahui kita. Nah, masalahnya itu. Makanya saya menyarankan untuk meminta surat rekomendasi itu kalau sebenarnya orang yang tidak menyarankan untuk ke orang yang lebih mengenal kita. Soalnya saya ada kemarin minta surat rekomendasi ke ini, ke apa sih namanya teh? Lupa lagi. Ke ini, ke pembimbing gitu. Akan tapi kumanya lebih bernilai dari orang-orang yang sangat berpengaruh. Intinya kayak gitu, semakin tinggi jabatan semakin tinggi juga sih sebenarnya mah nilai ininya, nilai pengaruhnya gitu. Intinya kayak gitu sih. Mau bantu jawab dong. Dibantu jawab. Mau bantu jawab ya yang suatu rekomendasi. Gimana kalau misalkan pengen ke tingkat yang lebih tinggi tapi kan nggak kenal sama kita tuh apa gitu ya. Sebenarnya kalau minta ke surat yang lebih tinggi jangan pakai format yang BU. Kayak misalkan surat ke dekan ya. Yang minta tanda tangan dekan. Nah, yang minta tanda tangan dekan atau Wadek 3 yang sekarang itu bisa secara online tanpa ketemu langsung. Udah banyak loh teman-teman yang udah punya surat rekomendasi tanda tangan Wadek 3 ataupun dekan. Tadi malah ada yang udah minta tanda tangan warek. Itu tuh jadi minta enggak pakai format BU, langsung aja format kampus gitu. Ya, kalau yang minta tanda tangan Wadek 3 ataupun dekan itu ke TU fakultas kan minta. Nah, makanya ini sebenarnya kalau kita udah kenal dengan jurusan atau fakultas, sebenarnya ini lebih memudahkan kita sebenarnya kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya kalau pengen yang ke lebih tinggi, misalkan yang ke kalau ke ketua jurusan, ke Wadek, itu pakai format kampus aja. Jadi nggak usah ada yang harus dicakra, nggak usah ada harus yang diisi kepemimpinan seperti apa. Jadi nggak usah ada yang diisi kayak gitu. Ke kepala desa juga biasanya jadi kadang kalau yang nggak kita kenal ya orang asing ya disodorin format BU, oh ini harus kepemimpinan apa kayak gini. Simpel aja, yang penting saya jabatan ini merekomendasikan mahasiswa ini untuk mendaftar beasiswa unggulan 2020. Pakai format kayak gitu kan kalau kampus kan. Jadi nggak usah pakai format BU, harus kepemimpinan di cakra, di kepemimpinannya, kemampuan lainnya, misalkan kayak gitu. Intinya sih dibikin mudah aja sekemampuan teman-teman, berusaha maksimal mungkin, tapi jangan memaksakan juga. Yang penting surat rekomendasi ada. Boleh dari kepala sekolah, boleh dari kepala desa, boleh dari ketua jurusan, dosen pembimbing, dosen biasa pun boleh, wali kelas ketika di sekolah pun boleh. Jangan jangan menyulitkan juga gitu. Terus nih teman-teman. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman ada lagi nih yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh. Ini ada
3 award beasiswa unggulan ya. Ada Kang Dadang, Kak Anwar, sama Kang Dede yang siap menjawab pertanyaan teman-teman. Halo, Kang, Bismillah. saya mau nanya. Halo. Siapa tadi? Oh ya, Mang Oleh tadi. Oh, udah dingin teh. Oh, ini aduh, yang terkenal teh. Oh, ada suaranya nggak? Iya, Mang, ada, Mang. Ada, Ini kalau beasiswa unggulan yang dicarinya yang kayak gimana gitu siswanya gitu? Oh, iya. Silakan kepada Kang Anwar dulu nih. Yang dicari BU itu kayak gimana sih? Kang Sadat. Izin menjawabnya, orang-orang yang dicari BU ya sesuai namanya gitu, beasiswa unggulan, otomatis orang-orang yang unggul. Maksudnya kan dari esainya juga aku generasi unggulan, apa sih judul esainya teh, lupa lagi. Aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Nah, aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Jadi di sana teh kita teh ngunggulin apa sih gitu. Ya kalau sebenarnya tidak bisa ngunggulin dari prestasi, otomatis kita kalau sayanya pikirannya, kalau kita tidak bisa mengunggulkan diri dari prestasi, otomatis kita mengunggulkan diri dari pemikiran yang dituangkan lewat esai. Jadi seperti itu, surat rekomendasi juga mendukung. Maksudnya di sana teh kita merupakan bibit unggul atau bukan sih gitu. Jadi seperti itu. Nyari-nyari orang-orang yang jadi bibit unggul, intinya kayak gitu sih. Baik dalam bentuk pemikiran ataupun hal-hal yang telah ia capai. Udah, Kang? Kalau dari Kang Dadang gimana nih pendapatnya? Ya, buat apa tuh? Buat beasiswa unggulan ini untuk orang yang gimana sih? Gitu nggak sih pertanyaannya? Iya. Yang kayak gimana sih yang ya itu gitu yang dicari sama BU itu gitu. Ya, izin menjawab ya, kurang lebih sih sama kayak misalnya Kang Anwar gitu. Jadi gimana caranya kita gitu? Ya orang sih lebih menilainya kita unggulnya di bagian mana gitu. Jadi buat ininya gimana cara kita ngeyakinin gitu bahwa kita itu memang unggul gitu. Unggulnya baik dari segi olahraga, baik dari segi prestasi maupun kata Kang Sada tadi, baik kita menuangkannya dari kalau misalnya mau dari pikirannya, dari proposal, dari esai kita. Jadi untuk beasiswa unggulan ya benar sesuai dengan namanya. Jadi untuk orang yang unggul gitu. Gitu dari teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada Kak. Ya, Izin silakan. bertanya. Sebelumnya Silakan, perkenalkan nama saya Gania. Izin bertanya mengenai prestasi ya. Kan itu ada datanya. Nah, yang dimasukkan itu apa ya, sesuai tahun atau sesuai jenis prestasinya gitu. Atau peringkat gitu, urutan dari input prestasinya. Terima kasih. Ya, silakan kepada Kang Dadang. Jadi prestasinya diurutin apa bebas aja ngacak? Kalau pengalaman saya sih prestasinya saya urutin sih. Baik. Kalau ngurutinnya, kalau saya dulu sih sesuai dengan tingkatannya ya Kang. Kalau misalnya yang nasional itu di atas gitu. Terus buat yang keduanya itu lanjut ke provinsi, baru ke regional. Ya. Jadi kan orang kan nilainya dari apa tuh, dari yang atas dulu gitu. Bukan misalnya contohnya ini mah contohnya ya. Misalnya juara 1 kabupaten gitu. Tapi di provinsinya juara 2, terus dinaikinnya yang kabupaten. Menurut saya sih lebih bagusnya mah yang di atasnya yang tingkatannya lebih tinggi, kayak misalnya provinsi, walaupun itu juara 2 atau juara 3 gitu. Itu mungkin Teh, gimana? Siap, terima kasih. Satu lagi, kalau misalnya Kang mau nanya Kang? Ya udah sok ya. Itu satu lagi gitu. Ya udah sok. Kumaha. Ini kalau misalnya ada kayak ikut kepanitiaan gitu ya. Ini kan di dalam jenis prestasinya ada jenis iya ya. Kayak ada penghargaan,
award atau konferensi atau seminar dan sebagainya, buku atau jurnal juga. Jadi kalau misalnya kepanitiaan itu termasuk juga atau dalam penghargaan seminar itu kayak pematerinya gitu. Terima kasih. Gimana itu, Kang Anwar? Aduh, kalau itu kurang tahu sih. Kalau sebenarnya kepanitiaan mungkin Kang Farhan lebih tahu lah. Atau Kang Dede gitu. Sok nih dibantu sama Kang Dadang. Sok silakan Kang Dadang. Kalau yang seminar tapi kita jadi panitianya atau itu apakah kita sebagai maksudnya penghargaan kah ke workshop atau gimana nih Kang? Bingung juga sih Kang, misalnya ini baru kasusnya kayak gini. Tapi kayaknya ya nggak apa-apa kalau misalnya sebagai panitia dimasukin ke seminar. Maksudnya ya kan kita sebagai panitia juga ikut seminar kan? Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi masukinnya ke seminar aja. Tapi kan kalau misalnya apa tuh sertifikat panitianya misalnya panitia terbaik gitu dalam acara ini itu kan makanya ke penghargaan gitu. Bukan sebagai ya kalau misalnya di sertifikatnya sebagai panitia doang mah ya itunya aja ke acara apa yang kita ikuti, misalnya dalam bentuknya workshop ya masuknya ke workshop gitu, kalau bentuknya seminar ya masukinnya ke seminar gitu. Gak apa-apa buat poin tambahan aja. Ditambah sama Kang Dede atau Kang DB kurang ngerti juga Kang. Oke, ini tadi yang ingin bertanya laki-laki tadi. Kalau ini kalau sertifikat misalkan jadi panitia seminar, misalkan kalau saya sih gini ya, gini nih, apa saya kasih tips kalian, pokoknya apapun yang ada di diri kita, maksudnya kelebihan-kelebihan kita, acara-acara yang pernah kita ikutin, perlombaan yang pernah kita ikutin, itu harus bisa ke show up ke pihak BU. Itu biar menjadi nilai jual kita untuk ke pengelola BU. Cara misalkan diakalinnya kayak gini, misalkan kalau kita jadi panitia organisasi, kita panitianya misalkan ya, itu bisa sertifikatnya bisa dilampirkan di proposal. Kalau saya. Kemudian misalkan bisa dibuat daftar di lampiran proposal itu daftar misalkan daftar kepanitiaan yang pernah diikutin. Atau dulu saya jadi dulu saya tuh sering LO-in ini acara-acara Kemendikbud ya. Saya tuh masukin di web di pengalaman kerja. Nah, di pengalaman kerja kan ada formatnya pengalaman kerja, saya masukin sekitar 3 acara gitulah. Nah, itu saya cuma jadi panitia aja, jadi di-upload di web. Kalau ada tapi ada sertifikatnya. Gitu. Jadi kalaupun misalkan kita pernah ikutan lomba tapi misalkan jadi peserta aja, ya cantumin aja nanti misalkan daftar lomba yang pernah diikutin di proposal gitu, di lampiran. Kayak gitu sih, pokoknya jangan sampai terlewat lah misalnya apapun yang menjadi kelebihan kita, karena kan kelebihan setiap orang beda-beda ya. Jadi apapun yang menjadi kelebihan kita jangan sampai terlewat. Kalau nggak bisa masuk web, masuk proposal di lampiran gitu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang. Ayo, siap yang masih ingin bertanya. Tadi laki-laki ya? Tadi yang mau bertanya tadi. Kang siapa tadi ya? Yang ingin bertanya, yang masih bingung gitu. Ini Kak, satu lagi. Oh ya, silakan Kang lagi. Teh Rulia Rahmawati. Ini yang pengalaman kerja ini harus diisi nggak? So, silakan kepada Kang Anwar. Boleh diisi atau dikosongin gimana Kang? Pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja, kalau menurut saya untuk pengalaman kerja yang menyesuaikan aja. Kalau sepertinya kamu punya pengalaman kerja ya isi, kalaupun sepertinya tidak ya kosongkan saja. Soalnya ketika saya mengisi BU-nya, pengalaman kerja saya tidak isi, soalnya emang belum kerja juga kan, jadi emang tidak diisi. Oh, iya. Siap, Terus
ada juga ya yang bertanya tentang KIP isi jangan, cina kalau sebenarnya ya tidak punya mah ya gak usah diisi sama gitu. Jadi kalau Saya dulu sepertinya nggak isi KIP. sama gak ngisi KIP juga gitu. Jadi kalau sepertinya kalian emang gak punya dokumennya atau kalian memang tidak melakukannya ya kosongin saja gitu. Seperti itu. Ya, Menyesuaikan saja. Jadi boleh ya buat teman-teman kalau misalnya belum ada pengalaman kerja nggak apa-apa, nggak diisi juga gitu. Oke. Ini buat teman-teman yang masih bingung, silahkan dibuka pertanyaan. Saya Kak. Siapa tadi? Saya. Oh, Eka Saya Sutisna. Kang, izin tanya. Eka Sutisna ya? Iya. Dulu. Izin tanya, kalau misalkan bikin esai itu tuh kita ngejelasin dulu dari jurusan, lalu potensi diri kita atau gimana sih? Terima kasih. Nah, silakan kepada Kang Anwar, Kang Anwar, ya. Kalau sayanya karena sedikit berbeda. Kalau esai sebenarnya sih gimana kitanya aja, mau esainya mau bentuk kayak gimana. Kan kalau orang mah bentuknya historinya esainya, jadi menceritakan diri dia. Kalau saya mah beda bentuk esainya, jadi kayak ngajuin ide gitu. Kalau saya ngajuinnya gini, penerapan circular living dan pengelolaan limbah plastik di tingkat rumah tangga untuk Indonesia yang lebih baik. Ngambil temanya itu. Jadi kalau saya mah lebih ke esai ilmiah gitu yang diajukan. Jadi emang saya mah tidak menjelaskan jurusan ataupun fakultas ataupun sekolah saya gitu. Kalau saya mungkin sama yang lain bisa dijawab. Silakan kepada Kang Dadang. Nah, terima kasih Kang, izin ya kalau misalnya menjawab Kang isi SCT aja gitu buat isinya. Ya kalau saya mah lebih menyesuaikan ke tema. Kalau temanya aku generasi unggul kebanggaan bangsa atau kebanggaan Indonesia gitu, ya menyesuaikannya ke ini aja, ke diri kita gitu. Ya kita teh unggulnya di bagian mana gitu, terus kita jelaskan juga kita teh siapa gitu dan kita bakalan berbuat apa, dan juga kita unggulnya di bagian mana, dengan keunggulan kita akan menghasilkan apa dan lain sebagainya. Jadi saya mah lebih kepada potensi diri gitu, sama rencana. Itu aja mungkin Kang. Gimana? Kalau dari saya sih ya untuk mengenai esai, karena saya waktu itu ngelihat yang kakak tingkat dia itu esai biografi, sama saya juga menggunakan esainya itu pakai esai biografi, jadi esai tentang diri saya gitu dalam menuju aku generasi unggul kebanggaan Indonesia itu bagaimana gitu. Soal kalau saya dari SD, ceritanya dari SD, SMP, SMA, dan kuliah di semester 1, semester 2, menceritakan itu sampai jadi kayak cerita ini aja gitu, cerita pribadi yang mencerminkan bahwa saya tuh cocok gitu menjadi generasi unggul kebanggaan Indonesia gitu dengan misalnya memasukkan di cerita itu ikut lomba apa, ikut kegiatan apa gitu. Mungkin itu sih menurut saya kalau misalnya yang lebih agak simpel dalam pembuatan esainya, esai biografi yang misalnya mencerminkan kita, oh iya, dia ini kayaknya generasi unggul gitu. Mau jadi generasi unggul kebanggaan Indonesia tuh dengan cara ini dia mencerminkan seperti itu gitu. Kayak gitu sih buat misalnya esai gitu ya. Izin menjawab. Ini buat teman-teman lagi yang masih bingung, boleh ditanyakan lagi ya. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan gini ya, di pengalaman kerja, saya teh pernah jadi tim psikotes dari Aliogama yang diselenggarakan oleh UIN Bandung. Ada salah satu dosen UIN Bandung. Nah, itu masukin jangan, tapi cuman sekali doang gitu. Itu masukin jangan ke pengalaman kerja, sama pernah jadi MC di acara gitu. Gimana Kang? Kang Dadang, apakah itu dimasukin ke pengalaman kerja? Apa gimana? Tapi itu deh ada sertifikatnya gitu. Atau kumaha?
Nggak ada sih kalau buat yang pengalaman kerja mah dua-duanya emang nggak ada sertifikatnya. Tapi emang pernah gitu. Gitu. Udah sih. Kalau misalnya menjawab ya, kalau misalnya buat pengalaman kerja yang seperti itu, kalau mau dimasukin juga nggak apa-apa kan, memang itu memang kita kerjain gitu. Terus kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Jadi ya menyesuaikan aja lebih kepada diri kamu mau dimasukin atau enggak gitu. Soalnya itu kan lebih kepada pengalaman kamu. Itu teh kamu niatnya buat bekerja gitu, buat dianggap sebagai pengalaman kerja atau enggak. Kalau mau dimasukin ya boleh gitu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu aja sih. Pernah kesal ya? Enggak. Izin menjawab Kang ya. Waktu itu saya ngisi yang pengalaman kerja. Nah, kalau pengalaman kerja itu sebenarnya benar-benar emang kerja sih. Kayak misalnya tahun masuk misalnya 2017. Soalnya saya juga waktu itu pernah kerja juga dipercikan terus dimasukin tahun 2017 gitu. Status saat ini kayak misalnya udah nggak aktif lagi. Jadi kerja di sini pengalaman kerja ya emang benar-benar kerja gitu. Jadi kalau menurut saya yang cuma misalnya sehari atau apa itu nggak termasuk kena pengalaman kerjanya gitu. Tapi kata aku mah masukin aja. Tapi nah, boleh juga sih kalau misalnya ada pendapat dimasukin juga, soalnya kan di pengalaman kerja itu nggak disisipkan ini ya buktinya gitu ya, kayak bukti ininya gitu, surat kerjanya gitu. Sok boleh aja sih kalau itu. Oh, baik Kak, makasih. Kak, mau nanya Kak? Silakan Mang Oleh. Izin bertanya Kak. Iya Kang. Kan saya pernah jadi panitia gitu. Tapi nggak ada sertifikatnya, cuma name tag-nya. Itu gimana Kang kira-kira name tag panitianya? Nah, gimana Kang Anwar? Jadi pernah jadi panitia, tapi sertifikat panitianya nggak ada, cuma name tag-nya aja gitu. Waduh, kalau perkara itunya gimana ya? Kurang tahu juga, soalnya gak masukin juga, belum pernah masukin kepanitiaan gitu. Mungkin Kang Dadang atau Kang Dede yang lebih tahu. Sama saya juga Kang Dadang. sama. Jadi buat kepanitiaan emang kemarin emang nggak dimasukin. Soalnya kalau misalnya dimasukin semuanya penuh, ya bingung juga gitu. Mana ada yang nggak ada sertifikat gitu, ada yang ada juga ada. Lebih masukinnya ke yang sertifikat prestasi doang, saya mah kembali. Itu mungkin Kang. Mungkin Kang Dede yang lebih berpengalaman gitu. Kita mah kurang ngerti kalau. Oh, tapi izin menjawab nih ya Kang ya. Kalau kata saya nggak apa-apa masukin aja. Fotonya nggak apa-apa. Di dokumennya itu fotonya foto name tag-nya nggak apa-apa. Ya asal misalnya yang jadi panitia itu memang benar-benar acaranya itu kalau lumayan bagus, lumayan besar gitu. Nggak apa-apa fotonya name tag-nya aja gitu sebagai bukti, dan mungkin lumayan juga gitu buat nambah-nambah juga gitu kan ya. Jadi kayak gitu sih kata saya mah, nggak apa-apa kalau yang selagi itu bisa diusahakan, nggak apa-apa usahakan aja gitu. Toh mungkin nanti dari pihak beasiswa unggulannya juga bisa mengerti gitu. Dan kayak gitu. Paling nanti foto misalnya name tag, di bawahnya boleh dikasih tulisan gitu, maaf sertifikatnya nggak ada atau gimana gitu. Boleh aja sih. Coba aku mau jawab dong. Nah, ada jawab lagi silakan. Izin jawab juga ya, menambahkan ya. Jadi misalkan ini buat yang kasusnya sama ya, entah itu kepanitiaan ataupun perlombaan ataupun event nasional, cuman kita nggak ada bukti fisiknya, dalam arti nggak ada sertifikat, nggak ada piala misalkan ya. Itu menurut saya cantumkan aja di proposal di lampiran. Jadi di proposal saya itu mencantumkan CV saya. Di CV saya itu ada
daftar perlombaan yang pernah saya ikutin walaupun itu jadi peserta, daftar kegiatan event yang pernah saya ikutin walaupun cuma jadi peserta, daftar acara walaupun saya cuma jadi panitia bukan misalkan jadi ketua, itu saya cantumin. Jadi nih kalau kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Jadi apa ya? Ini saya masukin CV di di proposal saya. Daftar kepanitiaan, daftar acara, seminar apapun itu masukin aja gitu yang ke proposal gitu. Maksudnya biar show up kita gitu, show up diri kita ke pengelola BU gitu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat misalnya prestasi sekecil apapun ataupun pernah ikut kepanitiaan, jangan sampai terlewat itulah. Itu aja sih kalau dari saya mah tipsnya. Oke, sih. Nah, alhamdulillah ya udah dijawab juga sama kakang-kakang semua. Nah, kepada teman-teman yang masih bingung lagi, boleh ditanyakan soalnya ini terakhir ya Kang ya. Apa? Ya nanti dilanjut di WA. Dilanjut di WA. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ya Kang, apa lagi? Ya silakan. Ini kan pertanyaan terakhir ini. Apa Kang? Pertanyaan terakhir. Oh enggak terakhir Kang pertanyaannya. Cuman yang minta ininya aja lah tipsnya aja gitu biar nggak canggung pas wawancara atau pas gimananya gitu. Oh iya. Gimana Kang Anwar supaya wawancaranya nggak canggung atau gimana gitu supaya ngejawabnya lancar gitu, gimana tips dari Kang Anwar? Kalau tips dari saya sih banyak-banyakin latihan aja, banyak-banyakin latihan wawancara gitu. Ya kayak ngobrol sendiri aja, ngobrol depan kaca, kalau enggak ngobrol sama temen gitu. Banyak-banyakin latihan sih intinya mah supaya gak canggung. Kalau dari Kang Dadang gimana? Dari saya mah kalau berarti masuk ke wawancara, lebih ke jawabnya sesuai dengan diri kita gitu. Jadi kalau misalnya jawabnya sesuai diri kita nggak bakalan canggung. Jadi jawabnya seadanya aja gitu. Terus juga kita boleh lah kali-kali gitu latih public speakingnya gitu. Terus alternatif juga gitu kalau misalnya sebelum wawancara gitu biar lebih tenang. Kalau misalnya yang orang Islam bolehlah misalnya ngambil wudhu gitu atau sholat dulu gitu. Biar lebih tenang gitu. Jadi buat tips yang kayak wawancara mah emang benar ya, public speaking harus lebih diperbaiki lagi, harus dilatih lagi. Terus jawabnya harus, kalau misalnya jujur, insya Allah sih ya lancar ya. Kalau kita misalnya jawabnya jujur, jawabnya sesuai dengan realita yang ada, insya Allah sama Allah juga dilancarin dalam menjawabnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah ada kayak yaitu gitu ketidaksesuaian data, ini gitu yang kita itu pasti ya ada aja gitu kita tersendatnya atau gimana gitu. Makanya selain dari usaha kita misalnya memasukkan data, berkas dan lain-lain, doa juga sangat perlu gitu. Doa dari orang tua gitu. Selalu berdoa kayak. Jadi sebenarnya ini yang kesalahan gitu ya. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan kita ikhtiarnya aja gitu, usahanya aja gitu ya. Kuat gitu, tapi dalam doanya itu yang kurang gitu. Makanya itu kekurangannya gitu dalam mendaftar beasiswa, dalam melakukan hal yang lain gitu. Jadi mungkin yaitu doa juga sih menurut saya gitu ya, selain yang tadi gitu tambahannya. Ini ada lagi pertanyaan buat teman-teman, silahkan. Izin bertanya lagi, Kang. Ya, silahkan. Tentang sertifikat tadi, berarti kalau cuma peserta bisa dilampirkan atau nggak usah, Kang?
peserta web seminar kayak gitu, terus peserta jadi apa ikut di kegiatan apa gitu, tapi cuma peserta. Gimana Kang? Nah, gimana Kang Dadang? Jadi statusnya peringkatnya ya. Siap, izin menjawab ya. Kalau misalnya Kang gimana nih, misalnya sertifikat saya teh cuma sebagai peserta gitu. Gimana peserta seminar, peserta apa tuh workshop dan lain sebagainya. Boleh sih kalau misalnya mau dimasukin juga boleh. Jadi itu menandakan bahwa kita memang benar-benar udah ikut apa tuh seminar gitu. Jadi minimal dengan ikutnya seminar itu menjadi patung bahwa itu menambah potensi diri kita untuk mengunggulkan bagian dari usaha gitu. Nanti dimasukinnya ke berkas apa Kang? Untuk dimasukinnya ya yang ke prestasi boleh, tapi masukinnya di yang paling bawah aja gitu. Di yang atasnya buat yang prestasi-prestasi yang lain gitu. Boleh. Mungkin dari yang lain mungkin Kang. Itu Kang Anwar itu. Kalau saya mah lebih tipsnya Kang Anwar itu nyari net sinyal tah? Kang Anwar jalan-jalan. Nyari sinyal. Aduh, Masya Allah, kalau di pelosok mah gitu ya Kang ya. Aduh. Oh iya, aduh. Makanya ini saya pergi ke Bandung ini supaya ini. Aduh, Masya Allah. Ih, jangan ngomong aing. Jangan. Oh iya, Masya Allah. Aku. Aku. Nih, buat teman-teman lagi nih yang mau bertanya lagi, boleh silahkan. Oh iya tadi yang ini ya, yang peserta, saya juga masukin kok yang seminar yang sebagai peserta, jadi peringkatnya peserta gitu. Lebih banyak, lebih baik gitu. Jadi kita menandakan kita itu aktif gitu dalam misalnya ikut seminar, dalam ikut kegiatan gitu. Kayak gitu sih. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan yang masih bingung? Soalnya ini Tia Izin mau bertanya, Kak. Ya, silahkan. Izin bertanya. Untuk pengalaman kerja, misalkan bagian bisnis gitu, misalkan jadi reseller atau dropshipper, itu bisa dicantumin nggak? Bisa. Jadi kalau yang jadi reseller aja ya? Iya, Kang. So, gimana Kak Anwar? Apakah itu bisa dicantumkan sebagai reseller? Apakah masuk ke pengalaman kerja gitu? Kalau menurut saya boleh dimasukin aja, soalnya kan itu juga termasuk kerjaan gitu. Jadi reseller juga. Untuk timelinenya ya ini aja, cantumin aja gitu. Untuk waktunya juga samain aja. Itu aja sih paling. Ini pertanyaan banyak. Nah, silakan kepada Kang Misbahudin untuk membacakan pertanyaannya, yang silakan. Boleh di unmute. Kak, mau bertanya lagi ya? Oh iya, silakan Kang Teriana dulu. Gini, saya teh pernah ikut webinar nasional. Karena webinar itu teh pesertanya banyak, bukan hanya dari Indonesia aja, ada yang dari Malaysia. Jadi si sertifikatnya teh nggak dikasih nama, itu bisa dilampirin. Apa bisa kita edit oleh kita sendiri? Namanya apa bagaimana Kak? Lebih baik itu aja. Nah, gimana Kang? Kepada Kang Dadang? Oh, Kang Anwar mau jawab tadi? Silakan. Kalau menurut saya untuk sertifikat itu ya lampirin aja seadanya gitu. Jadi gak usah diedit lagi. Ya kalaupun
kan sertifikatnya itu gak ada namanya ya. Kalau sebenarnya dari sana emang gak ada namanya ya, gak apa-apa, lampirin seadanya aja gitu. Daripada itu jadi masalah nantinya gitu. Gimana nih kalau pendapat Kang Dadang nih? Apakah kalau sertifikatnya misalnya namanya kosong dari pihak ininya gitu ya, penyelenggaranya dikosongin gitu, apakah dikirim ke pihak BU-nya kosong apa dimasukin nama kita gitu? Gimana Kang Dadang? Ini nggak ada sinyal ya? Halo, halo. Menurut saya sih lebih ke masukin aja gitu identitas kita gitu. Ada Cek Kang Dadang. Nggak ada nama ya list aja. Aduh, lip ya. Jadi untuk sertifikat ya, sertifikat prestasi atau sertifikat seminar yang misalnya dari penyelenggaranya nggak ada namanya, boleh dimasukin aja kalau menurut saya mah Kang, dimasukin aja nama kita, dimasukin nama kita. Soalnya kan ada penyelenggara yang yaitu gitu ya agak ini gitu, nggak dimasukin nama kitanya gitu, supaya kita ngisi sendiri. Soalnya ada juga saya seminar atau seminar yang kosong, jadi harus saya isi sendiri namanya gitu. Boleh itu dilampirkan aja, jadi bentuk sertifikat baik seminar, perlombaan atau semuanya gitu ya. Boleh sekiranya kita pengen masukin, boleh masukin aja gitu untuk menambah poin juga gitu. Soalnya pasti banyak banget dari teman-teman yang lain yang berusaha yaitu gitu supaya maksimal gitu ya mengisinya gitu. Makanya dari teman-teman juga kalau ada apapun isi aja, masukin aja gitu. Kayak gitu sih menurut saya ya. Oke, Kang. Makasih. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Kang Dadang lab ya? Ini nggak ada sinyal deh. Oh iya, Kang Anwar, kalau misalnya menurut Akang nih ya, beasiswa unggulan ini bedanya dengan beasiswa yang lain apa sih Kang kelebihannya atau yang membuat semua peserta itu wajib gitu ikut beasiswa unggulan gitu? Menurut Akang gimana Kang? Halo Kang Anwar. Iya, gimana? Oh, beasiswa unggulnya di mana Ya gitu? perbedaan Seperti dan itu kan? beasiswa yang lain lah. Perbedaan beasiswa unggulan dan beasiswa yang lain Intinya yang kayak membuat harus peserta tuh ini gitu tertarik ke BU tuh gimana gitu? yang paling utama jumlahnya sih. Jumlahnya. Jadi beasiswa unggulan ini salah satu beasiswa yang jumlahnya fantastis banget sepertinya dibandingin dengan beasiswa yang lain. Kan rata-rata kalau sebenarnya kita lihat beasiswa PT ya, kita teh cuma kisaran 8 juta atau 3,5 juta per semester gitu. Terus untuk bidik misi juga kan 700.000 per semester. Kalau sebenarnya kita bandingkan dengan BU, jumlahnya sangat besar sekali. Perbedaannya jauh banget. Ya, Kang Dadang tahu atau pokoknya mah perbedaannya jauh banget lah
kalau sebenarnya kita ngelihat dari jumlah gitu. Jadi menurut saya beasiswa unggulan itu unggulnya itu dari jumlah yang diberikan negara kepada kita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya kalau misalnya perbedaan ke beasiswa yang lain gitu ya dari jumlah. Oh ya Kang, ini karena sudah hampir ini ya. Izin bertanya. Kak izin bertanya satu lagi. Oh ya silakan Santi. Kalau misalkan gini, dapat beasiswa, terus nanti teh bikin laporan uang itu tadi digunain untuk apa aja nggak gitu? Oh iya siap. Enggak. Gimana Kang? Bukannya enggak ada laporan uang itu tadi digunain buat apa aja. Kita tadi cuma ngupload ini doang, ngupload bukti pembayaran UKT aja. Kalau angkatan 19 mah gitu sih. Sama. Kalau itu kan nilai gitu dipantau. Dipantau. Gak tau pengen jawab ya. Pengen jawab apa? Pengen jawab dong. Ya, jadi nanti kalau udah jadi award beasiswa unggulan, nanti kalau teman-teman udah selesai seleksi wawancara, jadi ini tahap teman-teman sekarang sedang mengikuti tahap pertama ya, seleksi berkas. Kalau lolos, nanti teman-teman akan mendapatkan email dari beasiswa unggulan ke email yang teman-teman yang daftarin ke web ya. Nah, setelah lolos tahap 1, nanti akan teman-teman dapat email harus wawancara lokasinya di mana per region biasanya. Kalau Bandung kemarin 2019 di Cimahi. Nah, kemudian wawancara kalau udah wawancara nanti selang 2 minggu lagi pengumuman ke email lagi sama. Setelah pengumuman nanti selang beberapa hari itu harus tanda tangan kontrak di Jakarta buat yang di Bandung ya, di Jakarta. Nah, setelah itu baru cair tahap pertama. Nah, teman-teman harus sebagai penerima beasiswa unggulan harus bertanggung jawab atas dana apa yang diberikan oleh beasiswa unggulan. Harus melaporkan, yang pertama laporan bayar UKT ya. Kemudian laporan kartu hasil studi setiap semester. Ya, itu dipantau. Jadi kalau misalnya di PK kita kurang dari 3 ya, itu akan berpengaruh. Kalau kurang dari 3 satu semester akan kena teguran. Kalau 2 semester berturut-turut nanti di DO dari beasiswa unggulan. Kalau berturut-turut, kalau nggak berturut-turut kena pengurangan. Kalau teman-teman bisa melakukan hal kriminal sampai dikeluarkan oleh kampus, itu baru kena denda 2 kali lipat. Nah, misalkan yang biaya hidup, living cost, sama biaya buku itu tidak harus ada bukti. Jadi, sebenarnya yang biaya hidup, living cost sama makan itu mau digunain untuk apa sebenarnya, dia kembali ke kita sih, mau digunain untuk apa gitu. Mau ngekos, mau buat makan. Terus buku, ya baiknya sih beliin buku, bener-bener beliin buku ya. Buku mata kuliah yang bersangkutan mata kuliah ataupun buku apapun itu biasanya. Jadi yang cuma dilaporkan biaya itu hanya UKT aja, UKT. Plus kartu hasil studi upload. Nanti ada aplikasinya BU Report ya, nanti buat para penerima beasiswa unggulan. Jadi nanti juga harus upload skripsi, upload ijazah. Gitu. Ya, jadi gitu ya buat teman-teman. Jadi memang benar yang dilaporkan dari kita itu cuman uang UKT sama laporan ini KHS gitu ya, KHS. Kalau uang buku, uang misal living cost boleh kita atur-atur sendiri gitu. Ya asal saya masih ingat pesan dari pihak beasiswa unggulannya. Kita udah ngasih kalian uang besar gitu ya dari pihak beasiswa unggulan. Silahkan sama kalian gunakan supaya misalnya kalau buat kosan yang lumayan bagus lah, jangan yang kayak ada tikusnya, yang benar-benar jorok gitu. Jadi harus benar-benar yang bagus gitu supaya kalian itu nilainya nggak terpengaruhi gitu kan. Kadang kalau misalnya yang tempatnya kurang mendukung malah ke kita juga nilainya jadi turun gitu. Makanya dari pihak beasiswa unggulan karena udah ngasih uang besar mereka
berbicara, ya udah gunakan itu semaksimal mungkin gitu. Supaya kita mendapatkan fasilitas yang baik. Karena mereka pengen kayak gitu. Kayak gitu. Nah, silakan kepada yang ingin bertanya lagi, yang ingin ditanyakan. Kang, izin lagi, Kang. Ya, silakan Aulia. Kalau akreditasi jurusan itu berpengaruh gak, Kang? Kalau apa? Akreditasi jurusan. Nah, gimana Kang Anwar? Halo, cek. Ada. Ya ada, Kang. Ada. Kalau akreditasi jurusan ya, kalau menurut saya untuk akreditasi jurusan atau akreditasi universitas cukup berpengaruh sih dalam penilaian soal jurusan kita teh sampai mana gitu. Kalau kata saya mah berpengaruh. Berpengaruh ya dari misalnya yang pihak beasiswa unggulan gitu melihat oh ini gitu ya. Gitu berpengaruhnya. Gimana Kang? Ada tambahan dari Kang Dede? Kang Farhan yang pendidikan biologi B. Gitu. Nah, ya saya juga dari pendidikan biologi B gitu. Karena ya minimal B ya akreditasi itu. Yang maksimal itu yang udah A gitu ya. Jadi karena mungkin ya emang benar diperhatikan juga dari akreditasi, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa yang akreditasi B juga lebih kalah gitu sama akreditasi A gitu. Kalau kita punya, kalau kita mumpuni dan cocok buat dapat beasiswa unggulan, pasti bakal dapat sih gitu. Baik kan, terima kasih. Nah, ada lagi buat teman-teman ada waktu 9. Kang Yahya, bila silahkan. Karena ada suaranya? Ya, ada. Nah, ini jadi kalau keterima di KIP, misalkan sama di unggulan keterima, bakal ketahuan ya? Gimana? Iya. Misalkan kalau keterima di dua-duanya ya? Iya, keterima di dua-duanya gitu. Bakal ketahuan kayak itu. Oh iya. Nah, silakan kepada Kang Anwar. Gimana maksudnya kalau sebenarnya kita daftar 2 beasiswa terus dua-duanya keterima, bakal ketahuan atau tidak gitu? Ya betul ya. Kalau menurut saya mah jangan mengambil resiko itu sih. Maksudnya buat jaga-jaga aja gitu, jangan ngambil resiko itu. Kalaupun sepertinya kan otomatis saat kita keterima teh gak mungkin dalam waktu yang bersamaan kan. Otomatis pasti ada salah satu dulu yang keterima. Nah, ketika salah satu keterima, maka yang lain digugurkan aja. Jadi gitu. Jadi maksudnya jangan ngambil resiko untuk ngambil dua-duanya keterima. Jadi seperti itu sih. Soalnya kan lumayan sanksinya gede banget. Ngembaliin dana beasiswa sebesar 2 kali lipat kan? Benar. Kalau di BU. Iya. Ya di sini juga sama. BU. Jadi untuk kayak misalnya beasiswa, kita misalnya boleh daftar ke banyak beasiswa. Namun kalau misalnya udah ada salah satu beasiswa yang udah dapat kita gitu ya, mending kita kalau misalnya mau milih itu jadi beasiswa ya beasiswa kita boleh langsung dan yang lain digugurin gitu. Namun kalau misalnya masih belum serak, saya pengen beasiswa unggulan aja lah. Nah, yang keterima ini harus udah dibatalin kan biasanya nanti pas udah diterima kan bakal ada tanda tangan kontrak, bakal ada misalnya tanda tangan apa gitu ya. Nah, kalau misalnya masih tetap pengen mengejar yang belum pasti, nah yang sebelum yang udah keterima ini harus digugurin dulu supaya supaya nggak ada ini gitu. Maksudnya, nah kalau ketahuan kan pasti bakal ada sanksi soalnya dari beasiswa. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke keputusan teman-teman gitu. Mungkin gitu ya. Apa masih yang ingin ditanyakan? Oh, ada tambahan nih dari Kang Dede. Mau nambahin ya. Saat ini lagi dibuka beasiswa KIP Kak, KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa unggulan. Dan ada juga beasiswa KJMU dan beasiswa Basnas Jakarta. Lagi Taruna Bumi. Oh iya, Bumi Solar.
lagi banyak beasiswa. Sebenarnya kembali ke diri teman-teman sendiri mau daftar yang mana. Cuman beberapa beasiswa kebanyakan syaratnya itu tidak boleh menerima beasiswa lain, termasuk beasiswa unggulan. Apalagi kalau beasiswa unggulan itu kalau ketahuan dapat beasiswa lain sejenis itu kena sanksi. Udah mau dikeluarin dari beasiswa unggulan harus ngembaliin dana 2 kali lipat. Berarti rugi gitu. Plus kalau kalau sama KIPKA kemungkinan ketahuan karena KIPKA itu satu naungan, itu dikelola oleh Puslapdik, Puslapdik-Dikbud. Beasiswa unggulan juga dikelola oleh Puslapdik-Dikbud, Pusat Pelayanan Pendidikan Dikbud Kebudayaan. Ya, jadi Puslapdik-Dikbud itu membawahi KIP kuliah, beasiswa unggulan, afirmasi, apalagi ya, tunjangan dosen itu bukan ya, pokoknya itulah satu naungan KIPKA sama beasiswa unggulan itu sama Puslapdik. Datanya pasti bakal ketahuan kalau double gitu. Terima kasih. Gimana ya, udah terjawab? Apakah ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman yang masih bingung yang Kak, izin bertanya. Oh, silakan Rehan. Untuk kasus yang kayak tadi, misalnya kita itu udah pernah dapat beasiswa, tapi beasiswanya itu tidak mengikat gitu. Apakah itu kita lampirkan di situ atau bagaimana? Nah, beasiswanya habis tahun berapa tuh? Jadi cuma 1 kali gitu, kayak santunan aja. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya kalau kayak gitu ya, cuman santunan aja gitu kalau cuma sekali aja gitu. Tapi dilampirkan. Oh, di yang pernah diikuti ya, dilampirkan aja boleh. Jadi nanti statusnya tidak aktif ya. Alumnus. Oh iya. Terima Saya juga kasih. pernah waktu SMA dapat beasiswa dicantumin di sana, tapi statusnya alumnus. Oh iya. Nah, gimana buat teman-teman, ada yang masih bingung atau gimana? Kak, izin bertanya. Siap. Gimana Saimah Khadijah? Kalau misalkan ikutan ini nih lomba, tapi Iya. kita gak juara, tapi punya sertifikatnya, boleh gak sih dimasukin? Tapi ntar juaranya juara berapa? Nah, nanti peserta peringkatnya ya. Peringkat seperti peserta. Oh gitu. Oke Kak, makasih. Siap. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? 3 menit lagi nih, 3 menit penghabisan. Satu pertanyaan. Saya Kak, Boleh, silakan Ismi. ya kalau misalnya di semester sekarang tuh masih dapat beasiswa. Nah, beresnya tuh tahun ini apa boleh daftar gak? Makasih. Oh, jadi dia dapat beasiswa. Tapi habisnya tahun ini, tahun 2020 ya. Apakah kita boleh daftar beasiswa unggulan atau gimana? Silakan ke Kang Anwar dulu nih. Gimana Kang menurut Akang? Mau nanya dulu, pencairan terakhirnya kapan? Itu dulu sih intinya. Desember. Pencairan terakhirnya Desember. Desember masih dapat. Pencairan Sekarang intinya masih dapat ya. Kalau Beasiswanya berupa apa? Berupa uang. Berupa uang. Iyalah pasti uang. Apa gimana? Pelatihan. Oh, pelatihan. Pelatihan. Oh iya. Beasiswanya berupa apa? Uang atau gimana? Uang. Buat UKT apa buat uang saku apa gimana? Uang buku atau gimana? Uang saku plus uang UKT. Nah, nggak bisa. Disatuin gitu. Wah, udah di cover ya. Tapi emang nggak terlalu besar sih. Ya juga sih gimana? Gimana ya emang gimana Kang menurut Kang Anwar dulu? Silakan. Bingung kalau sepertinya kayak gitu, kalau sepertinya bulan Desember belum tanda tangan kontrak mah bisa aja gitunya, tapi kalau sepertinya
tanda tangan kontrak sebelum bulan Desember, kayaknya gak bisa deh. Soalnya kan kita masih terikat dengan beasiswa yang lain gitu. Intinya kayak gitu sih. Oh iya. Oh iya, makasih Kang. Ya, Oke. boleh nambahin juga ya kalau misalnya kita udah dapat beasiswa tapi karena mungkin ada kebutuhan kita yang lebih ya pengen ini gitu ya, bisa buat membanggakan orang tua atau gimana, pengen bisa lebih ngeringanin beban orang tua kan, karena emang BU lebihnya dapat lebih besar gitu ya. Nah, kita tidak bisa memungkiri itu. Nah, kalau misalnya buat saya sendiri, kalau menurut saya boleh aja daftar gitu. Boleh aja kalau misalnya itu udah buat gimana ya kalau niatnya itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih dari pihak beasiswa unggulan itu pasti akan tahu buat nama-nama yang udah dapat beasiswa yang lain. Namun kalau misalnya ada dari teman-teman yang misalnya masih penasaran banget dan itu boleh aja gitu. Tapi kita nggak bisa menjamin bahwa ya itu gitu untuk dapat atau enggaknya gitu. Tapi emang benar ini tuh keputusan yang sangat sulit banget gitu ya. Soalnya kan kita udah dapat beasiswa namun ya ini gitu. Ya emang makanya Kang Anwar, Kang Dede juga agak bingung gitu ngejawab ini ya. Ya Kang ya? Iya beneran agak bingung banget. Ya, tapi karena gimana ya? Baik lagi kan karena misalnya mungkin dari beasiswa itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita juga bingung sih Kang. Kalau misalnya saya juga, kalau misalnya saya dapat beasiswa, kalau beasiswa itu belum memenuhi gitu, ya saya pasti nyari yang lain, mungkin Cari yang lagi lain. ya, yang dari pelosok gitu ya Kang ya. Aduh. Kalau saya mah sok aja, kalau misalnya mau daftar sok aja gitu ya, toh namanya juga usaha. Paling nanti kalau udah dapet beasiswa unggulannya yang itu mohon diakhirin, dicabut gitu ya. Nah udah gitu kalau misalnya ada lagi solusinya jadi sekarang misalnya Ismi ikut beasiswa apa? Basnas. Nah mau nggak nih ya kakak ngasih solusinya nih, baiknya nih ya, Ismi mau nggak ngonfirmasi dulu ke beasiswa Basnas bahwa dinonaktifkan dulu sekarang beasiswanya, dinonaktifkan dulu. Nah ketika udah dinonaktifkan otomatis nggak dapat beasiswa kan ya Kang ya. Nah nanti bisa tuh daftar beasiswa unggulan, tapi harus ada komunikasi dulu ke pihak Basnas sebaiknya gimana gitu. Paling kayak gitu kalau misalnya mau untuk mendaftar gitu, nonaktifkan dulu Basnasnya, konfirmasi gitu. Nah udah gitu kalau misalnya daftar BU kalau dapat ya alhamdulillah, Basnasnya berhenti. Kalau misalnya BU nggak dapat sedangkan kita udah nonaktifkan Basnas, kita bisa mengaktifkan lagi. Makanya harus ada komunikasi yang baik gitu dari pihak teman-temannya gitu. Paling itu sih solusinya. Iya. Makasih Kak. Apakah masih bisa bertanya? Ya, satu lagi sok silahkan Mangga. Ada suaranya nggak? Kan kalau kontrak itu isinya apa aja ya? Oh, kontrak ini pas waktu udah lulus wawancara ya? Pas tanda tangan tah. Oh iya. Nah, gimana Kang Anwar? Apa aja nih diisi tanda di kontrak itu? Kang? Kang Anwar, hello. Aduh, kayaknya nggak ada sinyal nih. Jadi kalau misalnya yang izin menjawab ya, kalau misalnya yang di kontrak itu, kita menandatanganinya itu isinya kayak misalnya siap untuk menjalankan kewajiban, mendapatkan misalnya nilai yang baik gitu. Terus menjalankan kayak misalnya udah mendapatkan uangnya itu dipergunakan sebaik mungkin.
dan menyampaikan dan apa sih menginformasikan bahwa kayak misalnya uang UKT gitu dibayarkan gitu ke kampus gitu. Kalaupun misalnya nggak dibayarin ke kampus, nah itu kan nanti bakal kena sanksi dari pihak beasiswa unggulannya. Nah nanti di kontrak itu bakal ada sanksi-sanksi yang buat kayak misalnya dia dikeluarkan dari kampus, dikeluarkan dari kampus atau misalnya dikeluarkan karena itu perilaku yang tidak baik gitu, pasti bakal ada sanksi itu gitu yang ada di kontrak itu. Ya Kang ya. Kang Anwar. Kang, nyari apa Kang? Oh iya, bentar gimana kurang kedengeran suaranya. Ini pertanyaannya kayak gimana? Di kontrak itu apa aja Kang? Pas waktu kita tanda tangan kontrak kan ke Jakarta tuh, berisi apa aja katanya tuh. Banyak ya sebenarnya. Banyak banget. Itu teh kisaran 4 atau 5 lembar ya kalau nggak salah. Jadi kalau untuk disebutkan satu per satu, nggak inget juga sih. Nanti aja lah, sekarang mah fokus ke pemberkasan aja. Nanti juga pas tanda tangan kontrak tahu dah. Iya, benar-benar. Jadi buat sekarang tapi ya intinya itu sih tidak boleh menerima ya. Jadi karena ini ya Kang ya, untuk misalnya kontrak itu nanti bakal dibahas ketika kita udah misalnya keterima wawancara, keterima, dan itu kita bakal diundang ke Jakarta. Jadi untuk isi kontraknya karena banyak banget gitu ya. Nah nanti bakal diinformasikan lagi itu buat ketika kita udah dapat beasiswa unggulan itu gitu. Jadi mungkin buat sharing session beasiswa unggulan itu dicukupkan sekarang ya, dicukupkan untuk pertemuan sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan mengikuti sharing beasiswa unggulan. Terima kasih kepada Kang Anwar Sadan, terima kasih kepada Kang Dadang dan Kang Dede Ramdan ya yang sudah memberikan jawaban-jawaban terbaiknya, memberikan pengalaman-pengalaman baiknya, memberikan ya insya Allah contoh yang baik buat adik-adiknya yang sekarang sedang ingin gitu ya, sedang mendaftar beasiswa unggulan gitu. Nah terakhir Kang, kepada Kang Anwar, pesan buat pendaftar beasiswa unggulan tahun ini buat adik-adiknya. Silakan Kang. Pesannya apa ya? Pokoknya mah lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Lakukan hal yang terbaik aja intinya mah. Soalnya usaha itu takkan pernah mengkhianati hasil. Tapi kadang usaha teh suka mengkhianati ekspektasi kita. Jadi perbanyak usaha, perkecil ekspektasi, itu aja sih. Oh, siap. Kalau misalnya dari Kang Dede Ramdan, pesannya buat pendaftar beasiswa unggulan tahun ini. Buat teman-teman pendaftar tahun ini, banyak bersyukur ya karena tahun ini beasiswa unggulan dibuka. Tadinya juga udah beberapa bulan gitu sempat vakum informasi apakah dibuka atau tidak. Ini kesempatan yang bagus, jangan disia-siakan. Coba aja dulu walaupun tidak ada prestasi ataupun tidak ada apapun itulah, coba aja dulu, siapa tahu rezekinya di sini gitu, di beasiswa unggulan. Itu sih teman-teman, perbanyak ikhtiar juga, perbanyak doa juga. Ya, siap. Terima kasih ke Kang Anwar, Kang Dede Ramdan, sama Kang Dadang yang tadi udah live ya, karena sinyalnya kayak mungkin ya. Dan terima kasih kepada semua partisipan. Mungkin itu saja sharing session beasiswa unggulan. Mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host ya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.